Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang berbahagia, mari bersama-sama kita mempelajari, kita kaji, kita renungi, kita ketahui apa kebermanfaatan puasa, fungsi puasa. Tidak hanya sekedar fungsi ibadah karena Allah, tetapi ternyata memiliki fungsi-fungsi yang lain, termasuk salah satunya adalah fungsi dari dalam pendidikan. Jadi puasa memiliki fungsi, memiliki efek yang sangat bagus ya untuk pendidikan anak kita. Jadi anak-anak kita di dalam berpuasa tentu saja anak-anak puasanya tidak mengikuti puasa orang dewasa. Tapi anak-anak adalah anak-anak, tentu saja mereka ada waktunya sendiri kapan mereka harus berpuasa, kapan mereka harus berbuka, kapan mereka harus puasa sampai 30 hari lamanya. Barangkali untuk setiap anak akan berbeda-beda. Jamaah yang berbahagia, dengan kita belajar maka kita akan mengaktifkan kembali saraf-saraf yang ada di dalam otak kita, karena semakin kita banyak belajar maka saraf kita itu tidak jadi lumpuh ya. Jadi orang yang tidak mau belajar itu sarafnya akan cepat lumpuh, akan cepat pikun. Maka Islam sudah mengajarkan puasa, di dalam puasa juga akan membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, itu adalah mengkaji ya, mengkaji, memahami, mengetahui, kemudian mendengarkan pengajian-pengajian ya, ulasan-ulasan oleh para ulama, itu menghidupkan saraf-saraf kita sehingga kepikunan itu bisa sangat mundur. Oke, saya akan kembali kepada apa kebermanfaat puasa untuk pendidikan anak kita. Jadi anak-anak ketika masih ada di dalam anak-anak kecil ya, umur 0 sampai SD, barangkali mereka masih ada di dalam keluarga. Untuk sampai usia 6 tahun full ada pada bapak ibunya. Ketika sudah SD, sudah sedikit dia bersama kelompok bermainnya. Ketika remaja dia sudah 50% sampai 40 sampai 60% dengan kawannya, dan 40% sampai 50% barangkali masih ada di dalam keluarga kita. Tapi ketika sudah dewasa, maka dia sudah sedikit sekali bersama keluarga, tetapi waktunya dihabiskan dengan kelompoknya. Karena kalau sudah dewasa memang peran orang tua sudah beda. Nah, dalam sebuah perkembangan, dalam proses perkembangan, satu perilaku, satu perkembangan itu dinamikanya tidak berdiri dan tidak berhenti. Tetapi satu permasalahan pada pembelajaran pada anak-anak PAUD misalnya, itu akan kemudian diikuti di SD, kemudian di remaja, kemudian di dewasa sampai di usia lansia. Jadi ketika kita mendidik anak kita, melatih anak kita di dalam berpuasa, yang dimana dalam berpuasa itu memuat berbagai macam kebaikan-kebaikan, pendidikan-pendidikan, mulai dari kejujuran ya, mulai dari bagaimana dia berbagi sosial, bagaimana dia berdisiplin, bagaimana dia membersihkan hati, semua dilatih dalam pada saat anak-anak, kemudian dia masuk di usia SD, kemudian dia masuk di usia remaja, ini akan menjadi sebuah pembiasaan. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan, maka ketika dia dewasa dia akan menjadi orang hebat, dan ketika dia sudah tua, insya Allah dia juga akan menjadi masa tua orang tua yang hebat, dengan penuh tadi kesehatannya, kedisiplinannya, ya, ketaatannya terhadap nilai-nilai, perilakunya diatur, meskipun diatur setiap tahun hanya 30 hari. Ya, satu percobaan yang dilakukan oleh seorang ahli pada psikologi klasik, ya, pada percobaannya Pavlov misalnya, dia melakukan percobaan dengan seekor anjing selama sekian kali ya, di atas 30 kali dia melakukan satu percobaan dengan percobaan yang klasik untuk mengatur bagaimana anjing perilakunya sesuai yang diharapkan, itu akan terbentuk. Nah, dengan puasa tentu saja bukan manusia itu disamakan dengan anjing, tetapi manusia itu otaknya itu ya bisa
diatur dengan dilakukan dengan model apa yang telah dilakukan oleh seorang ahli tadi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya akan menjadi ya, yang tadinya dipaksa tetapi karena kebiasaan akhirnya menjadi sesuatu akan dikondisikan terus-menerus, akhirnya menjadi sebuah habit. Nah, oleh karenanya dengan puasa melatih anak-anak kita, bagaimana anak kita dilatih bersama-sama, kehidupan sosial. Jadi kalau anak-anak dilatih bersama-sama itu menjadi enteng ya. Makanya anak-anak itu kalau puasa itu masjidnya penuh ya. Ya, ini yang saya sayangkan, saya sebagai seorang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan agak menyayangkan ketika puasa musolanya setelah puasa sepi ya. Mestinya setelah puasa pun mestinya harus banyak anak-anak masjid itu dipakai atau musola itu dipakai juga untuk anak-anak bermain. Jadi tidak hanya untuk anak-anak beribadah saja, tetapi juga untuk bermain yang edukasi. Karena di dalam doa-doa itu ketika ternyata dalam tataran psikologi itu sesuatu itu yang sulit diucapkan, yang sulit dihafalkan oleh anak-anak. Kalau itu diucapkan bersama-sama, itu akan mudah sekali untuk kemudian dipahami dan dihafalkan. Makanya sebenarnya anak-anak dilatih kalau puasa itu kan berdoanya bareng-bareng ya, bersama-sama di musola, keras suaranya. Itu untuk apa? Untuk memasukkan di dalam memori. Dan ini sudah dirisiti oleh beberapa ahli, ternyata sorogan kalau bahasanya di desa-desa itu ternyata untuk apa? Memudah menghafalkan. Lah dengan kehidupan anak-anak dilatih dari berpuasa sejak dini, maka akan menjadi sebuah kebiasaan ya, yang akhirnya akan menjadi refleks. Dalam puasa tentu saja pada anak-anak kecil tentu saja kita akan berbeda dengan orang dewasa ya. Anak-anak kecil ketika belum balik dia akan puasa sesuai dengan kekuatannya. Ada yang mungkin anak-anak TK itu kalau saya melihat di masyarakat itu banyak tuh anak-anak kalau nggak puasa malah marah, dia pengen puasa seperti temannya. Nah itu sangat luar biasa ya. Jadi mengatur anak-anak untuk menahan lapar itu bukan sesuatu yang mudah loh ketika tidak puasa. Ya, jadi anak-anak itu kan biasanya suka ngemil ya, suka makan makanan yang disukainya. Ketika dia puasa, mereka sangat luar biasa itu niatnya. Karena apa? Karena bersama-sama orang banyak. Sehingga anak-anak dengan berduyun-duyun ya, mereka bersama-sama temannya, dia menyongsong bulan Ramadan, dia sudah menyiapkan berbagai hal yang disiapkan di bulan Ramadan. Tentu saja akan berbeda dengan orang dewasa ya. Kalau anak-anak sukanya itu adalah menyiapkan makanan ya, makanan untuk nanti buka saat beduk, buka saat asar, saat maghrib dikumpulkan. Nah tentu saja kalau orang dewasa tidak seperti itu ya, karena puasa memang mengatur bagaimana secara ekonomi itu melatih kita bagaimana perut kita lapar, kita supaya bisa merasakan ketika ada orang lain ya, ketika ada masyarakat, ada orang-orang yang lemah, bagaimana merasakan lapar. Tetapi terkadang yang sering saya amati ya, ketika puasa itu justru kosnya, pengeluarannya sangat tinggi. Karena apa? Berbagai macam makanan digelar di meja semua. Ada kolak, ada jenang, ada korma, ada es buah, ada macam-macam. Nah, puasa yang seperti itu tentu saja bukan puasa yang dituntunkan sebetulnya. Karena dalam puasa semuanya diatur. Nah, seperti jangan disamakan dengan puasanya anak-anak, karena anak-anak memang kebutuhan makan itu menjadi kebutuhan yang utama. Tapi semakin tambah dewasa, tentu saja makan itu bukan nomor satu. Ketika kita mengikuti ajaran tuntunan Rasulullah, bagaimana Rasulullah menganjurkan tentang bagaimana makan ya secukupnya. Tidak kemudian perut kita itu diuji dengan makan yang luar biasa, sampai di dada ini, kemudian sampai glegeken misalnya ya. Itu tidak dianjurkan, karena supaya kebermanfaatan puasa itu betul-betul mengontrol perut kita, sehingga perut kita itu bagaimana merasakan ketika kita merasakan orang miskin yang sedang kesusahan tidak mendapatkan makan. Nah, bagi anak-anak tentu saja ya, dalam sebuah riset itu saya pernah membaca satu artikel untuk mengatur anak, ternyata anak itu anak yang pandai mengontrol diri, itu anak-anak yang sukses. Nah, itu risetnya jadi begini. Jadi ada beberapa kelompok ya. Ini 3 kelompok itu, satu kelompok ABCD, ABC ya. Kelompok ini anak-anak semua itu dimasukkan dalam sebuah ruangan. Anak-anak ini semua diberi makanan kesukaan mereka semua. Rata-rata anak-anak suka coklat, diberi makanan semua. Tapi diberi instruksi ya. Kamu boleh makan ya, instruksinya ketika sudah ada aba-aba makan. Ya, kamu boleh makan
ketika sudah ada aba-aba makan. Tuh ya, jadi kelompok itu semuanya diberi seperti itu. Anak-anak, ini adalah makanan, boleh kamu makan, tetapi ketika sudah ada aba-aba makan. Ya, kelompok 1 ini anak-anaknya, karena dia tidak bisa menahan lapar, maka makanan itu apa? Dicicipin ya, meskipun kecil. Lah ini kan ditutup itu sehingga ada kamera yang mengontrol. Dicicipin kecil-kecil gitu ya. Menurut anak-anak itu mereka mungkin nggak melihat kalau dia sedang diamati. Kelompok yang satunya ya, dia mencium. Makanannya dicium gitu ya. Setelah dicium gitu, kalau yang kelompok pertama tadi langsung makanannya dititili ya, dititili. Kelompok yang ini dicium, kemudian dia tengok kiri kanan lalu dicicipin. Ya. Kelompok yang satunya lagi, ini anak-anak yang tertib ini, dia cuma dicium, diletakkan, dicium, diletakkan. Ini kelompok yang terakhir ini tidak mau makan sampai aba-aba itu muncul. Sampai aba-aba boleh makan, baru makan. Nah, ternyata setelah ini riset longitudinal ya, dilakukan efek daripada ketahanan dia terhadap perintah dalam pengontrolan dirinya. Anak-anak yang ketiga ini, ternyata anak-anak yang sukses itu adalah anak-anak yang ketiga, sehingga dia taat terhadap aturan. Nah, ini kan riset sederhana. Artinya riset sederhana adalah riset yang dikontrol oleh kamera. Lah anak-anak kita ketika puasa itu tidak ada yang mengontrol itu. Yang mengontrol apa? Karena dia diyakinkan bahwa Allah itu melihat kamu dimanapun kamu berada. Jadi nggak perlu dipasang kamera, orang puasa nggak perlu dipasang kamera. Kameranya Allah itu sudah ada di mana-mana. Jadi Islam sudah lebih dahulu melatih puasa untuk anak-anak. Ya, yang dilatih tadi anak-anak kecil pun akan taat dia. Dia tidak akan makan. Bahkan seringkali ketika anak-anak sudah teler itu ya, sudah jam 10, kita nggak tega. Ayo dek makan dek. Nggak mau dia. Aku puasanya sampai duhur. Ada yang aku puasanya sampai asar. Ada saya nggak mau sampai asar. Saya pengen mencoba sampai maghrib. Meskipun dia perutnya sudah sampai tipis sekali, kadang orang tua tidak tega untuk mengamati, tapi anak-anak sangat luar biasa, dia sampai maghrib. Nah ini manfaatnya dalam tadi terhadap kontrol diri masa depannya, ini sangat luar biasa. Inilah kebermanfaat puasa pada anak-anak. Belum lagi hal-hal yang lain. Mungkin dia dilatih jujur, dilatih untuk berbagi. Puasa itu adalah berbagi. Nah ini kalau menjadi sebuah rutinitas ya, setahun sekali tetapi rutin dilakukan ya, setiap hari dia mengampuni temannya, berbuat baik kepada temannya, berbagi kepada temannya ya. Kemudian apapun yang diperintahkan dijalankan semua, dan orang tua menjadi role model bagi anak-anak, maka apa yang dilihat oleh anak ini akan dicontoh. Jadi anak-anak itu mencontoh nomor 1 adalah pada orang-orang yang paling dekat ketika dia masih usia anak-anak. Ketika dia sudah usia remaja, dia yang paling dekat dengan siapa? Dengan kelompoknya. Nah ketika puasa biasanya kalau kita mendidik anak pada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan harapan kita, di kelompok itu juga akan sama. Maka akan terjadilah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kita harapkan. Dan ini lama-kelamaan tadi saya katakan bahwa satu proses di sini di awal akan berpengaruh pada proses yang kedua, akan berpengaruh terus-menerus begini, sehingga ketika dewasa dia akan bisa mengontrol apa yang pernah dilakukan di dalam setiap tahapan-tahapan ini. Islam mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam puasa juga dilatih bagaimana sholat berjamaah, membaca Al-Quran, ya, melakukan zikir yang luar biasa. Seluas-luasnya di dalam ibadah puasa Allah telah menuntunkan dengan berbagai macam kegiatan yang semuanya adalah bermakna bagi kesehatan maupun bagi pendidikan anak. Terima kasih. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.